Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa. Selain itu juga ada juru bicara PD Perjuangan Seno Bagaskoro dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Mas Beni lagi. Mas Beni, bagaimana melihat bahwa ini sebenarnya tidak perlulah disampaikan oleh Pak Jokowi, ada implikasi-implikasi yang juga mungkin berdampak kepada masyarakat. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya dari kasus ini secara umum, ini lebih banyak ruginya ke Pak Jokowi atau bagaimana sebenarnya? Iya, tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi ini kan sesuatu yang wajar, Mas. Dan apa yang sedang dilakukan oleh beberapa kelompok hari ini yang menuding ijazah beliau palsu, ini kan secara terang benderang merusak reputasi beliau. Sehingga ketika beliau merespon, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang wajar. Karena kenapa? Ini juga menjadi pembelajaran, Mas, untuk untuk kita semua bahwa tidak bisa kita kemudian serta-merta bisa merusak reputasi orang tanpa dasar, tanpa data, tanpa fakta. Dan ketika itu kemudian dilakukan kepada seorang figur, saya kira ini juga akan menjadi presiden buruk. Jadi bayangkan ketika semua figur politik, Mas, kemudian dihantam dengan persoalan-persoalan yang tidak ada faktanya. Ini kan merusak demokrasi kita, Mas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin ini sesuatu yang menurut kami wajar. Dan yang kedua, Pak Jokowi kan selama ini merespon dengan melakukan pelaporan di kepolisian. Jadi Pak Jokowi di lain sisi juga taat kepada hukum yang ada. Jadi beliau menyerahkan kepada hukum, tapi ketika kemudian kelompok ini selalu menggemburkan di media, di masyarakat, ini kan menjadi kekhawatiran tersendiri bahwa gerakan-gerakan ini bisa merusak demokrasi kita, bisa merusak kebebasan berpendapat kita yang selama ini kita hormati, bahwa kemudian setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan hal, itu lain soal, tapi kebebasan itu juga harus bertanggung jawab, harus berdasarkan dengan fakta, Mas. Gitu. Mas Beni, tapi ada yang bilang juga bahwa Pak Jokowi juga riding the wave juga, ada mengambil keuntungan juga dari isu yang dimainkan ini. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Saya kira tidak, Mas, ya. Dan respon Pak Jokowi kemarin itu kan menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi ini kan merugikan beliau, merusak reputasi beliau. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuding bahwa Pak Jokowi mengambil keuntungan yang dengan kasus ijazah palsu sekarang, saya kira tidak ada. Justru ini kan dan kita masyarakat biasa melihat, Mas, ini sedang ada gerakan untuk merusak reputasi beliau dan itu merugikan Pak Jokowi. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, Pak Jokowi seperti yang dibilang Mas Burhan, seorang politisi kawakan. 10 tahun menjabat presiden, selalu kita lihat serangan-serangan itu selalu muncul ke Pak Jokowi, tapi tidak menurunkan juga elektabilitasnya. Menurut Anda, Pak Jokowi ini seseorang yang pintar memainkan ini atau bagaimana? Memang betul merasa geras sehingga merasa bahwa ini ada yang menyerang atau bagaimana sebenarnya? Ya jujur saya nggak ngerti juga ya. Dalam konteks dirugikan secara politik itu seperti apa. Kan beliau sudah nggak bisa nyalon lagi sebagai figur politik. Sudah pernah 2 kali menjabat sebagai presiden, jabatan tertinggi di Republik ini. Dan sudah sesuai konstitusi nggak bisa nyalon lagi. Gitu. Sehingga tentu saja tidak ada itu kemungkinan futuritis masa depan. Beliau akan dirugikan secara politik gitu ya, secara elektoral, apalagi tadi kalau pertanyaannya begitu misalnya. Untuk terkait dengan isu apapun itu. Sehingga kalau kita melihat misalnya siapa sih tokoh politik di lingkaran eksekutif pusat misalnya yang tidak mengalami situasi yang kurang lebih sama. Misalnya di dalam Pilpres kemarin kandidat mana sih yang tidak mengalami serangan pembunuhan karakter yang luar biasa. Di sisi kami misalnya figur-figur kunci kami juga dilakukan pembusukan karakter yang luar biasa. Di sisi nomor urut 1, 2, 3 juga dilakukan hal-hal yang sama gitu. Bahkan hingga sekarang gitu. Tapi nggak ada itu yang rasa-rasanya figur-figur itu yang baper-baper gitu kan. Kemudian menyampaikan situasinya seperti itu. Saya rasa nggak juga gitu. Ya biasa saja. Memang itulah kemudian dramatika yang ada di politik gitu. Tetapi di dalam seorang politisi yang kelasnya seperti Pak Jokowi, kemudian ada Pak SBY, ada Bu Mega, negarawan-negarawan kita yang kelasnya harusnya sudah di level negarawan. Harusnya banyak mikirnya adalah visioning dan gagasan loh, Mas. Saya rasa hari ini ada banyak hal kok peran yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Selain ngurusin masalah yang menurut kami ini kan masalah yang remeh-temeh gitu loh. Urusan ijazah itu kan urusan yang
apa ya, ini suatu yang membanggakan, suatu hal yang semua orang juga punya kalau pernah mengikuti prosesnya, dan mudah saja gitu untuk kemudian menceritakan kalau dia punya atau tidak punya gitu. Sehingga bukan persoalan yang besar. Bagaimana hari ini di mata rakyat ada banyak isu lain yang jauh lebih penting gitu. Nah, untuk kemudian dijawab persoalannya oleh para tokoh-tokoh kunci kita. Pak Jokowi bisa tuh nimbrung ikut mikir misalnya bagaimana ini rakyat banyak yang teriak-teriak nih, sedang banyak PHK. Ya. Bagaimana kira-kira ini dengan lapangan kerja yang dijanjikan disediakan oleh Oke. dan lain sebagainya. Banyak isu-isu kemudian yang butuh kemudian dijawab oleh masyarakat daripada rakyat disuruh ikut mikirin pemimpinnya. Kan malah kasihan double nih. Rakyat setiap hari ke harinya sudah pusing mikirin bagaimana kehidupannya. Ini masih disuruh mikirin soal urusan personal dan pribadi pemimpinnya. Saya rasa ini akan semakin kasihan masyarakat kita kalau begitu. Saya rasa itu, Mas. Oke, kalau dari PDIP berarti lebih ingin ini selesai dengan cara Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya atau Roy Suryo CS sudah selesai laporan-laporannya? Ya, kami itu nggak ada kepentingan politik apapun kok soal isu ini sebenarnya prinsipnya gitu ya. Sehingga apapun itu buat kami ada banyak cara untuk Pak Jokowi itu bisa kemudian menunjukkan cara yang lebih elegan dan lebih praktis bagi beliau sendiri bahkan. Dan bagi masyarakat Indonesia secara luas gitu ya, agar persoalan ini cepat selesai. Tapi kalau beliau justru malah ingin menikmati situasi diskursus ini dengan saling jawab jinawab gitu ya, balas membalas respon komentar seperti ini, ya silahkan saja, nggak ada masalah dan nggak ada rugi dan nggak ada untungnya buat kami, biasa saja buat kami. Itu, Mas. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat begini? Ini terkait untung ruginya. Ini kalau dalam kasus ijazah dan juga pemakzulan ataupun kasus politik yang menimpa Pak Jokowi ini, menurut Anda lebih untung Roy Suryo CS-nya menimba dari popularitas dari kasus ini, ataukah Pak Jokowi sendiri walaupun diserang tapi bisa untung juga? Saya mungkin tidak menjawab pertanyaan Mas Mario secara langsung ya, tapi ada 2 poin yang ingin saya katakan ya. Poin pertama, Pak Jokowi itu satu-satunya presiden pasca reformasi yang setelah tidak lagi menjabat tidak punya partai. Jadi umumnya presiden-presiden kita itu setelah selesai masa tugasnya itu terafiliasi dengan partai politik. Jadi ada proteksi politik yang kuat. Pak Jokowi tidak, karena dipecat sama Mas Seno. jadi yang pertama itu. Jadi artinya karena tidak punya proteksi politik dari institusi bernama partai politik, maka Pak Jokowi mengandalkan popularitas publik. Sesuatu yang selama 2 periode beliau menjadi presiden, itu menjadi kekuatan personalnya, bahwa dia dicintai oleh publik. Jadi meskipun meskipun dia tidak bisa maju lagi 5 tahun yang akan datang, tetapi sumber daya kekuatan utama Pak Jokowi adalah reputasi politik, popularitas publik. Ini yang tercederai ini sejak beberapa bulan terakhir ya, terutama ya, karena dulu pernah muncul juga gugatan terkait dengan ijazah palsu. 2019 ya. Tapi belakangan makin kenceng kan. Dan itu memang menurunkan tingkat kedisukaan Pak Jokowi cukup tajam. Jadi itu poin pertama saya. Menurunkan ya, berarti memang rugi untuk Pak Jokowi ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya tingkat kedisukaan turun akibat ijazah palsu, meskipun saya sendiri masih belum yakin ya, saya sih tidak teryakinkan dengan bukti-bukti yang dibawa Roy Suryo, tetapi secara umum kan ada dampak negatif terhadap reputasi popularitas Pak Jokowi. Dan karena popularitasnya menurun ya, itu otomatis beliau tidak lagi bisa bergantung pada apa yang selama ini menjadi kekuatan Pak Jokowi, yaitu popularitas tadi, kan menurun. Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimanapun ada keluarga besar beliau yang masih aktif di jabatan publik. Nah, misalnya Mas Gibran. Mas Gibran wakil presiden, dan tentu sebagai wakil presiden namanya dalam survei-survei pasti masuk sebagai calon pemimpin nasional 5 tahun yang akan datang. Nah, tentu punya impact nih. Apalagi muncul juga kan gugatan berkaitan dengan isu pemakzulan, sesuatu hal yang sebenarnya lagi-lagi dalam politik biasa. Kita dulu zaman Pak SBY, Pak Budiono juga seringkali diuarkan untuk dimakzulkan ketika isu skandal Senturi muncul. Kemudian zaman Gus Dur dan seterusnya.
Tapi lagi-lagi isu itu kan tidak serta-merta datang, pasti ada konteks politiknya. Ya, Makanya secara substansi saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, bahwa apa yang disampaikan kemarin itu ada benarnya. ya, Dalam politik kan nggak ada yang tanpa skenario, pasti ada skenario ya. ya. Tetapi ketika itu diucapkan langsung oleh Pak Jokowi, Hmm, menurut saya ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena ya, sebelumnya Pak Jokowi tidak seperti itu. ya, ya. Pasti Oke. ada perhitungan kalkulasi politik, ya. Mungkin juga beliau cukup terganggu karena Hmm, beruntun ya serangan yang dialamatkan kepada beliau dan keluarga besar, ya. Bukan hanya soal ijazah palsu, tapi juga soal pemakzulan Mas Wapres, ya, ini ya, istilahnya ya. Pak Jokowi. Kemudian isu Ya, korupsi yang diduga atau dikaitkan ya. melibatkan menantunya di Sumatera Utara. Jadi beruntun. Nah ini yang mungkin mengganggu beliau, tapi saat Oke. yang sama untuk seorang politisi Ya. kawakan, ketika itu disampaikan kepada publik, pasti ada tujuan lain di luar dari urusan perasaan. Oke, saya ke Mas Beni. Mas Beni, bagaimana Anda melihat bahwa betul kata Mas Eno bahwa ini sebaiknya ya sudah kita lebih pikirkan hal-hal yang bersifat lebih besar untuk negara ini. Menurut Anda bagaimana sebenarnya caranya untuk pada akhirnya permasalahan ijazah, permasalahan pemakzulan ini selesai sudah dan kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifatnya membangun. Iya, Pak Jokowi kan selama ini Ya, itu menghindari statement ke publik terkait dengan tudingan ijazah palsu. Jadi apa yang disampaikan Mas Seno tadi bahwa ini hal yang kecil yang seharusnya tidak direspon, saya kira Pak Jokowi sudah melakukan itu selama ini ya, terkait dengan tudingan ijazah palsu. Tapi ketika kemudian ini kemudian semakin isunya semakin membesar ya. dan kita melihat bahwa memang ada desain tertentu, maka ketika Pak Jokowi merespon ini adalah sesuatu yang wajar yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kenapa? Ini kan juga akan membentuk persepsi publik yang baru kalau Pak Jokowi tidak tidak apa namanya tidak merespon kasus ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari upaya untuk apa namanya menetralisir sehingga tudingan-tudingan ini tidak semakin membesar dan Oke. sekali lagi bahwa ini menjadi warning juga untuk teman-teman yang melakukan gerakan-gerakan tudingan ijazah palsu ini bahwa apa yang dilakukan tanpa bukti, tanpa fakta itu nanti akan terbukti di persidangan dan Pak Jokowi sedang menyiapkan itu dengan laporan di kepolisian gitu. Ya. Dan apakah juga seperti yang kata Mas Burana tadi, analisisnya apa setelah keluar pernyataan ini mungkin saja karena Pak Jokowi merasa popularitasnya juga terganggu atau bagaimana menurut Anda? Oh ya Pak, pasti Mas. Ya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sekali lagi merespon karena beliau merasa terganggu, beliau merasa dirugikan dengan isu-isu yang memang tidak ada buktinya. Tapi kemudian kalau ini dibiarkan Mas, ini kan sesuatu presiden yang buruk untuk kita. Oke. Orang dengan bebas menuduh orang menggunakan ijazah palsu tanpa ada bukti, tanpa data, ini kan sesuatu yang harus kita harus kita lawan Mas. Oke, saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda melihat bahwa ini sebenarnya harus dihentikan seperti kata Anda tadi, isu ijazah, isu pemakzulan, ini perlu dihentikan segera atau bagaimana? Dan bagaimana caranya? Enggak, maksud saya begini loh, Ya. kalau memang Pak Jokowi merasa terganggu dengan situasi itu, ini cara menjawab atau cara menuntaskan persoalannya kan ada banyak opsi itu Mas, yang bisa lebih Ya. praktis, lebih efektif gitu ya. Ini kan ngeri juga kita, ampun juga kita. Ya. Urusan ijazah ini kan sebenarnya simpel sekali, tinggal kalau misalnya orang lain ya saya nggak meminta Pak Jokowi atau siapapun melakukan hal yang sama. Ya. Saya misalnya ditanya, mana Mas KTP-nya Mas Heno, saya tunjukkan aja KTP saya. Karena memang saya punya, prosesnya saya ikut bikin, mekanisme prosedurnya saya punya, dan saya nggak melakukan kejahatan apapun dalam proses itu. Itu bukan hal yang susah gitu loh untuk melakukan itu. Ini akan menjawab persoalan selesai, finish, case close gitu. Tapi ini kan jadi panjang, jadi lama, jadi membesar, seakan-akan sesuatu yang gawat. Ini jadi aneh juga di logika saya gitu ya, yang cenderung selama ini sebenarnya nggak terlalu suka mengikuti proses kasus ini gitu ya. Ya. Tapi buat saya jadi aneh gitu. Kenapa kok persoalan yang simple, persoalan yang bukan persoalan yang sangat rumit untuk dipecahkan, perlu waktu berbulan-bulan dan seakan-akan jadi masalah yang gawat dan serius.
gitu untuk bangsa dan negara ini gitu. Seakan-akan ini kita akan membuka kotak Pandora gitu. Kalau kemudian nih persoalan ini nanti diungkap ke publik gitu. Nah buat saya ini keanehan gitu Mas. Buat saya bukan suatu hal. Oke, begitu juga dengan isu pemakzulan harus dihentikan juga biar tidak berlarut-larut Mas. Atau gimana? Itu kan prosedur yang berbeda lagi. Ada aspirasi yang masuk dan ini sesuai, semua orang punya hak dan tanggung jawab konstitusionalnya. Kita menghormati itu. Silahkan itu kemudian apapun ya menjadi bagian dari aspirasi orang yang untuk menyampaikan. Tetapi soal isu ijazah ini itu kan suatu hal yang harusnya bisa diselesaikan cepat. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih nggak beres-beres, malah jadi gosip yang semakin menguat gitu. Malah jadi seakan-akan bergulir terus gitu. Nah ini kan menimbulkan awalnya publik yang nggak tertarik ngikutin jadi curiga. Publik yang awalnya curiga makin negatif thinking ini. Nggak kemudian selesai masalahnya. Sehingga buat saya ada banyak fokus lain yang harusnya kita bicarakan. Kalau soal ini saja nggak selesai, ya kasihan banget rakyat Indonesia. Maka kita akan tertarik kepada urusan skandal ini, urusan dugaan skandal ini gitu ya. Sampai yang urusan lain-lain masyarakat jadi nggak merasakan, nggak membahas lagi. Nah buat saya yang bisa menyelesaikan ini itu ya harusnya kebesaran dan kenegarawan Pak Jokowi sebagai yang hari ini sedang banyak orang sedang menyarankan atau menyasarkan tuduhan. Sebagai negarawan beliau harusnya punya dan tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan elegan, dengan baik, sehingga nggak kemudian seperti ini. Gitu. Karena dengan cara beliau menyampaikan seperti itu justru kontraproduktif dengan tujuan ingin menyelesaikan gosip atau tuduhan atau apapun namanya persoalan dengan ijazah beliau. Ini justru kontraproduktif. Itu Mas. Kontraproduktif. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan bagaimana Anda melihat ini? Ini kontraproduktif kalau kata Mas Eno. Pun juga kata Mas Beni tadi ya ini merugikan juga. Bagaimana harusnya permasalahan-permasalahan ini segera diselesaikan dan kita lebih fokus kepada permasalahan yang membangun bangsa ini sebenarnya. Iya, memang cara menyelesaikannya tidak mudah ya. Bahkan kalau kita merujuk pada kasus Obama, Obama pernah digugat akte kelahirannya karena dianggap tidak layak maju sebagai calon presiden karena tidak lahir di tanah Amerika. Salah satu penggugatnya namanya Donald Trump. Dan akhirnya Obama mengeluarkan birth certificate-nya. Tetapi apakah pembenci Obama serta-merta menghentikan tuduhannya? Ternyata enggak juga. Masih terus-menerus muncul. Tetapi paling tidak ketika Obama menunjukkan birth certificate-nya itu publik yang berada di tengah kan melihat keseriusan Obama untuk menyelesaikan dugaan berkaitan dengan status kelahirannya. Nah, poin saya begini, memang tidak serta-merta ketika Pak Jokowi menunjukkan akte kelahirannya, kemudian mereka yang menggugat bukan akte kelahirannya, ijazahnya, itu tidak serta-merta mereka yang anti Pak Jokowi misalnya, itu kemudian menghentikan semacam tuduhannya bahwa Pak Jokowi selama ini memakai ijazah palsu untuk masuk sebagai pejabat publik, tapi mungkin paling tidak membantu untuk menurunkan tensi. Karena terus terang, saya satu frekuensi nih sama kedua narasumber, bahwa ini isu yang terlalu banyak menyita perhatian kita, sehingga agenda kebangsaan kita yang konkret, yang teknokratik, itu nggak kita bahas, luput dari pembahasan Mas Mario di Kompas. Contoh nih ya, pertumbuhan ekonomi kita itu dikoreksi sama lembaga-lembaga terkemuka di dunia dari 5,1% menjadi 4,7%. Padahal target pertumbuhan Pak Prabowo itu 8%. Ini 5% aja nggak nyampe. Isu-isu substantif jadi lewat ya Mas ya? Rupiah juga merosot 10%. Indeks IHSG turun 20%. Tenaga kerja kita yang kena PHK sampai Kementerian Tenaga Kerja nggak berani tuh merilis data yang sebenarnya. Ini penting yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian dari Kompas TV. Terima kasih atas apa yang disampaikan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Nudi Mutadi atas apa yang disampaikan. Semoga bisa kita move on dan lebih berpikir terkait dengan pembangunan bangsa. Sehat-sehat Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih.